Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Bang. Bronya. Bang Nasrullah, panggil biasa Bang Arul. Arul. Arul, bukan Aril Bang. Arul otot. Ah, Kalau Ariel ketinggian. oh gitu, oh gitu kan. Aril kalau otot juga Bang. Kalah nasib tapi. Kalau nasib, boleh lah. Oke. Sibuk apa sekarang Bang? Ya sekarang alhamdulillah sibuk ngurusin orang. Dalam artian ngurusin bodinya. Ah, iya, bukan ngurusin hidupnya ya. Kan kebanyakan sekarang ngurusin hidup orang. Oke, kebanyakan. Jadi kita ngambil yang kesedikitan aja. Iya. Jadi kebanyakan. Ngurusin orang Buat sehat, nah kan. bukan buat gibah lah. Nah, ya baik. Tapi malam ini kita gibah Bang. Tema malam ini kita gibah, bukan. Kita malam ini ngobrol santai aja nih. Selamat datang lagi buat teman-teman di Bebe Talk with Podcast. Malam ini kedatangan teman sama ini abang ini ya suka ini ya, lihat badannya udah kayak Vegeta ya, Dragon Ball. Nah. Goku. Goku super saya. Oke. Ini Bang, kita ngobrol-ngobrolnya ya kalau mungkin ngobrol-ngobrol tips sudah sering kali Bang. Kalau masalah tip udah sering sih, sama teman-teman di tempat gym atau di acara yang lain. Tips dan trik itu banyak sekarang kita temui di YouTube, Google. Cari di Google, di YouTube udah luar biasa banyak. Jadi ya istilah zaman sekarang apa yang nggak ada, ya kan? Lewat Google tinggal ketik latihan ini keluar berbagai macam variasi, latihan bahu, latihan dada. Jadi kalau tips itu rata-rata itu monoton emang seperti itu, tapi olahraga gym berkembang. Memang berkembang. Tips misalnya, Bang, kalau mau ngecilin perut tipsnya gimana? Kadang dia nge-gym latihan perut toh. Nah, sebenarnya kalau sit up itu bukan untuk mengecilkan perut, tapi membentuk otot perut. Bukan menghilangkan lemaknya. Jadi kalau mau ngilangin lemaknya ya diet. Tetap harus diet. Jadi biar dia sit up sampai ribuan kali, jutaan kali, kalau nggak diet ya tetap aja yang ada malah lemak kebentuk. Oh iya, bisa jadi lemaknya kebentuk. Jadi kan bentuk otot. Jadi akhirnya karena dia nggak diet tapi sampai 1000 kali 2000 kali akhirnya kayak itu lemaknya bentuk. Kayak ini Bang, kayak apa, siapa itu suntik yang suntik kayak gitu. Siklon apa namanya, silikon buat susu. Kan mending sekalian disuntik. Tapi ada tuh yang orang mana tuh yang disuntik sampai tuh di orang Brazil. Kan disuntik terus kan. Sekarang dia udah kena kanker daging gara-gara suntik silikon. Gara-gara pengen ini maksudnya instan. Tapi sama steroid beda kan? Steroid itu beda sama kayak suntikan kayak implan atau silikon itu beda. Kalau steroid itu kan hormon testosteron yang disuntikan ke tubuh manusia. Dia ada 2 jenis, injek sama oral. Oral itu obat. Kalau steroid kan ada yang injek langsung suntik ke pembuluh darah. Nah jadi di Indonesia bukan hal yang tabu lagi. Nah, istilah tuh ada atlet yang memang terbuka, blast. Bahkan mereka memasarkan produk steroid. Jadi istilahnya tergantung, ada eventnya itu ada yang event natural, ada yang event open. Nah kalau open ini yang monster udah turun, yang steroid. Nah kalau yang natural itu bisa melalui tes. Nanti kalau sudah event misalnya 10 besar atau 5 besar itu dia dites kencing. Jadi ketahuan makai atau enggak. Kalau makai gugur. Tapi kalau yang open terserah badannya mau kayak sapi limosin ya. Ya kan. Istilahnya kalau
steroid itu bukan hal yang tabu lagi. Kalau di dunia perjiman, kalau di kontes pun ada kayak gitu. Tapi itu instan kan, bersifat instan. Maksudnya cepat lah. Atau perlu olahraga juga? Untuk pribadiku tidak instan. Melalui proses juga. Semuanya memang butuh proses. Walaupun dia pakai steroid lebih cepat. Ya dia prosesnya ya diet, jaga makan, latihan yang benar, istirahat yang benar. Tanpa itu semua steroid ini hanya menunjangnya itu dia kan hormon sintesis. Jadi mengunci hormon alami tubuh digantikan hormon sintesis yang melalui suntikan. Jadi makanya kalau di bodybuilder di level dunia yang badannya kayak berlipat-lipat itu, ya itu jadinya seperti itu. Kalau nggak latihan benar-benar, pola makan, latihan, istirahat, memang nutrisinya dipenuhi, nggak bakal jadi juga. Iya sama aja. Ya sama aja. Lembek lah. Nggak ngapa-ngapain, suntik terus. Bunting yang ada. Kapan nyuntik lah? Bunting pak. Otaknya nikah. Otaknya nikah. Kan ditanya terus kapan nikah? Oh iya. Bentar lah nunggu nyuntik gitu. Nyuntik kan. Aduh. Serat ya. Malam ini kita memang nggak ada serius-seriusnya. Kita pengen malam ini ya cuman ya ngobrol santai biasa-biasa lah. Hepan lah kayak gitu kan. Ini Bang, maksudnya ada banyak olahraga lain. Kenapa milih gym? Dulu ulun itu awal mulanya main bola. Main bola. Basicnya pemain bola. Basicnya pemain bola dari 2005. Dari 2005 sampai 2008 itu ya basicnya pemain bola. Sempat ikut Termili Putra, Mitra Club, sampai ikut juga di kejuaraan divisi 1 Persebun. Dulu. Oke. Jadi entah kenapa awal mulanya tertarik sama gym ini pulang dari main bola terus nonton film Bruce Lee. Awalnya nonton film. Badan orang nih kurus tapi bentuknya kok kayak keras banget kan. Keren nih. Akhirnya habis itu bukalah dulu kan internet ada yang keren ini kan di Indonesia nih. Ya udah, jadi habis itu main bola, setiap sore main bola di Sampuraga. Pulang kurang lebih jam 5, setengah 5 nyempetin diri dulu di salah satu gym Panglambun. Waktu itu cobalah di situ kurang lebih 20 menit, 30 menit awal-awal kan. Memang waktu itu masih buta. Belum tahu apa-apa. Datang, angkat, pulang. Terus itu kurang lebih sampai setahun lebih. Dari awal coba udah konsisten nih? Iya. Oke. Udah setahun lebih. Cuman belum paham nutrisi atau apa tuh belum paham. Oke. Jadi 2010 istirahat. 2011 itu lanjut lagi. Di gym yang beda. Salah satu gym yang legend lah istilahnya, banyak menurunkan atlet-atlet Pangkalan Bun. Jadi awalnya memang dari bola. Dari bola, olahraganya akhirnya ke gym. Itu pun gara-gara ngeliat Bruce Lee. Bruce Lee. Tapi kan Bruce Lee badannya kering, Bang. Tapi Abang memilih kering juga. Kering ada juga. Kok fotonya. Ada. Nanti kita tampilkan di depan. Ada. Tapi kalau itu bagusan kering menurut Abang atau yang bodybuildernya yang sampai bentuk-bentuk sampai kayak kue cubit lah, kue apalah, kayak bingka lah apa. Bingka nanti sama Raja apa? Raja mana ya. Jadi awal mulanya terus dari bola ini kan istilahnya, ampun maaf, saya cari prestasi kurang. Istilahnya bukan dalam artian di sini jelek, enggak. Tahu diri lah. Dari basic emang, terus dari bakat emang nggak dapat.
terus dari permainan juga gak dapat, jadi beralihlah ke gym. Beralih ke gym, terus lihat kontes-kontes waktu itu di luar di Jawa. Wih, keren badan mereka nih. Jadi salah satu motivasi. Motivasi pertama. Terus nggak lama mulai mendalami apa sih latihan mereka nih, gimana sih cara bentuk otot mereka nih, gimana sih. Di saat itu di tempat gym itu ada salah satu senior lah, jadi saya banyak bertanya. Ada yang namanya istilah otot bulking, basah, ototnya kan istilah ototnya basah. Terus ada yang namanya ototnya udah cutting, jadi kering. Nah, jadi definisinya, bentuknya tuh udah tajam, udah kelihatan. Kalau bulking kan badannya tuh gempal, terus besar. Nah, tukang makan. Kayak bodyguard yang oke. Jadi ada dua versi tuh. Iya, yang kering sama yang basah. Dalam proses bulking dia besar, cutting dia kering. Ototnya membesar, lemaknya dipangkas. Berarti entar lu motong omongan. Berarti kalau yang cutting itu dia pakai diet, olahraganya dihajar habis-habisan. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau cutting itu kan definisinya tuh memangkas lemak sebanyak mungkin, menaikkan massa otot sebanyak mungkin. Itu definisi cuttingnya sebenarnya. Kalau bulking menaikkan massa otot sebesar-besarnya dengan sedikit lemak. Itu lean bulking namanya. Ada yang bulking dirty, itu bulking semua yang masuk itu. Pokoknya masuk aja lah. Pokoknya saka lah tadi lah. Saka handak. Dapat bahasa baru. Saka handak. Jadi gerakan apa yang dipakai atau makanan apa yang dimasukkan ke badan ya makanan saka sama gerakan saka ya. Kada berem lah. Saka handak. Ya Allah, rupanya ada yang sistem sakatnya. Baru tahu. Tapi ini ya Bang, olahraga gym menurut Abang pribadi ini gampang gak sih? Ketimbang kayak gini kan, masalahnya kan kalau gym ini kan Abang tadi basicnya bola, olahraga. Kan ada lah goyang samba, gocek-gocek, sliding-sliding. Di gym kan gak ada goyang samba, ya kan? Iya dong. Mau kan kayak gini-gini gak mungkin dong Pak, ya kan? Gak kejedot mungkin. Nanti kan. Iya, barbel tahan dada gak mungkin juga. Biar segede apapun ototnya gak bakal. Gak ada skill yang kayak gitulah kan. Cuman parah ngerambit saya ya. Tapi beneran ini olahraga yang menurut Abang mudah nggak gitu loh? Sebenarnya gym ini olahraganya mudah bagi yang konsisten. Konsisten ya. Kadang ada orang nge-gym datang pengen instan. Datang ngelihat orang atau ngelihat model-model di TV, ngelihat di YouTube. Datang. Kadang pengalaman pribadi kan. Datang dia ke gym, orang, Bang, mau bentuk badan, ya bisa kan? Kira-kira 2 bulan nih jadilah kayak dia. Ngetain pun gak ada jadi bro. Aduh. Jadi sabar aja. Dalam hati ini kan astagfirullah kan istilah ngucap dalam hati. 2 bulan ya, kalau masalah waktu kita nggak bisa nentuin, tergantung pribadi masing-masing. Mau 2 bulan, 3 bulan, setahun. Jadi prosesnya seperti ini. Sebisa mungkin kita melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu perbedaan yang kita lihat kiri kanan itu kan belum terlihat. Iya. Tapi kalau sudah kita langkahnya ribuan, maka akan terlihat prosesnya. Jadi intinya dalam olahraga gym itu nikmati prosesnya. Refreshing loh Bang. Iya. Apalagi misalnya tuh banyak kan. Maksudnya banyak yang indah-indah. Nah, itu cuci matanya kan. Itu emang sudah bukan hal yang ini lagi sih. Kadang orang datang niatnya separuh bentuk badan, separuh bentuk mata.
Binjut kata. Yang dilihat ibu pacarnya. Yang awalnya matanya hitam sampai situ putih kan. Mencelining-celining kayak bintang kan. Pas bulik, kenapa mata kamu putih? Kurang lain otot yang ngalah. Mata putih, Pupil kan. mencelining mata. Ya Allah. Tapi kan maksudnya memang kalau di dunia gym itu kan biasa kan Bang. Ada yang gabung kan? Ya. Yang cewek juga ada, cowok juga. Kalau di Pangkalan Bun sih gabung semua Mas. Iya, cuman dilarang tuh kan di situ cuma dilarang buka baju. Ya. Nah, kalau dulu kayaknya nggak ada larangan Bang. Dulu awal-awal ada nggak? Di tempat yang awal-awal emang nggak ada, tapi pas yang di Duna itu emang udah dilarang. Udah lah. Nah itu ya bahaya. Orang sakit hati ngeliat, bong itu badannya bagus ya, pulang, ilegal duluan. Jadi dilarang. Tapi ada dampak lain sebenarnya dari jangan itu. Jangan cewek yang buka baju. Oh iya, nggak pulang-pulang ya. 24 jam buka apa? Itu bukan gym, Pak, klub. Habis subuh langsung. Aduh. Tapi abang berapa lama nih Bang? Udah nge-gym nih? Dari tahun? Awal mula nge-gym itu 2008 sembari main bola tadi kan. Terus 2010 istirahat, 2011 lanjut lagi. Yang mulai seriusnya itu kurang lebih awal tahun 2013. Awal tahun 2013. Mulai seriusnya istilahnya belajar, terus otodidak juga belajar, buka-buka YouTube, terus buka-buka browse di Google, mengenal otot ini, otot besar, otot kecil, terus rangka tulang. Mulai diseriusin. Iya, soalnya kita lihat di Pangkalan Bun ini masih jarang. Jadi istilahnya, nah ini peluang kalau mau memang cari prestasi. Oke. Udah ikut berapa kali perlombaan Bang? Berapa kali lah, kadang dulu lah. Kebanyakan lupa. Bukan perkara sedikit, tapi kebanyakan. Kurang lebih 14 kali. 14 kali. 14 tiap tahun tuh. Ikut terus dari mulai 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 istirahat, 2018, 2019, 2020. Oke. Kadang ada yang event satu tahun itu 2 kali. Ada yang 2 kali. Event sih kalau di luar itu hampir tiap bulan ada. Hampir tiap bulan ada. Jadi kalau di sini kan kita ya tahu-tahu sendiri lah, pulang pergi tiket berapa, bayar berapa. Kalau mereka di sana ya enak, naik bis set sampai, naik kereta set sampai, terus tiketnya cari promo 200, 300, 400 dapat. Sini susah, 1,5 juta PP. Menang kan bahaya. Sakit hati yang ada otot dipotong makan kan. Jadi kendalanya di itu sih, jarak tempuhnya ini agak jauh. Cuma sama biayanya yang ya di atas rata-rata lah kita kan. Kalau mau kesana kesini itu agak sedikit mahal. Bikin inilah dompet istilah nangis. Iya. Kalau dia bisa bersuara, iya. Ampun. Tolonglah tahu diri. Otot doang digedein, mikirlah dikit. Oke. Tapi abang memang bener-bener udah jadi personal trainer tuh berapa lama? Kan personal trainer kan bang sekarang? Berapa lama udah? Dari awal mula itu dari tahun 2013 di saat, nah kembali tadi pernah ikut kontes tadi. Awal mulanya 2013 pas ikut event di Banjarmasin, UBC Roadshow Banjar Ultimate Body Contest. Itu pas juara 3 di Banjarmasin. Pas balik dapat support, terus sama owner gymnya kalau mau buka PT silahkan. Jadi istilahnya buat nambah pemasukan. Ya alhamdulillah di situ mulai belajar lagi tentang gimana sih PT. Terus gimana sih cara kita dekatin klien atau promosinya gimana. Terus pola latihan, tekniknya diperdalam lagi ilmunya.
Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen di PT-in sama Bang, bukan perseroan terbatas, bukan. Ini personal trainer yang buat bentuk-bentuk badan. Bisa nanti IG-nya tuh dikunjungin, dikepoin, ditanyakan. Muhammad Nasrullah CCS. Anjay, oke. Jadi bisa langsung kepo-kepo, tanya-tanya boleh kan Bang di Silakan. IG. Berapa Silakan. Bang kan kayak gitu kan. Pertemuan kan? Ya, per sesi. Per sesi kan kayak gitu. Jadi harga bisalah dinego ya kan. Nego serius ya. Jangan direndahin tuh. Tapi harganya itu pasti sudah patokan ya Bang. Sekian pertemuan sekian gitu. Sebenarnya kayak misalnya kalau di luar memang sih tidak sama di gym. Mega gym sama gym yang biasa sama gym kampung itu kan istilah beda-beda tergantung dari masyarakatnya. Misalnya kayak kalau di luar kan masyarakatnya emang wah dia mau cari tempat elit. Misalnya pertemuan aku bayar sekian, misalnya 3 juta cuman 15 kali pertemuan. 3 juta 15 kali pertemuan. Ya, ada yang bahkan 15 kali pertemuan 4,5 juta. Itu belum kebentuk apa-apa tuh. Iya kan? Ya. Paling kalau gitu tuh cuman sebulan kayaknya 15 kali pertemuan. Seminggu berapa kali harusnya? Kalau untuk pemula, seminggu paling enggak 3 kali. Seminggu 3 kali. 3 kali. Berarti ada yang 2 hari pre, ada yang sehari pre. Oke, berarti saya sudah benar, guys. Kalau di sini kita matok kayak gitu ya belum bisa. Jadi cari yang standar aja. Nah, nih harga personal trainer yang pertemuan paling sedikit dan harga paling murah berapa? Kalau Lun ada yang 8 kali 850. 10 kali 1000. Oke. Terus 12 kali 1200. Oke. Yang 16 kali 1500. Jadi dalam sesi itu nanti ada pengenalan namanya basicnya dasar-dasar. Pengenalan nutrisi, pengenalan gerakan dasar. Silahkan ya kalau mau datang ke Arajak. Langsung ketemu beliau. Mantap. Jadi personal trainer menguntungkan Bang? Sebenarnya kalau pribadi menguntungkan tuh ya ada. Ya pastilah. Itu kan salah satu mata pencarian yang masih jarang. Juga saingannya belum begitu banyak. Iya. Terus tempatnya juga gym di Pangkalan masih bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau udah di luar dari Pangkalan, contoh kayak Banjarmasin lah, itu persaingannya udah luar biasa. Banyak berarti sana. Banyak. Terus apalagi di Jawa. Satu sertifikat pelatihannya juga dipertanyakan. Legalitasnya. Ya, legalitasnya. Terus kadang kalau atlet dia menangnya juara. Pernah juara di mana? Pernah juara di mana ini. Jadi orang nggak ragu. Nilai plusnya ya? Ya, nilai plusnya. Contoh pribadi, Ulun pernah juara di Mr. Hybrid Indonesia 2 di Jakarta, juara 1 di Bandung juga. Nah jadi itu istilah daya jual buat klien. PT-nya udah pernah ini. Nah, gitu. Jadi dia nggak ragu. Istilahnya mempercayakan uangnya untuk disupport satu. Ini programnya saya mau seperti ini, misalnya body shape atau fat loss atau build muscle kan, mau seperti ini. Jadi dia nggak ragu. Jadi mengeluarkan duit segitu tuh nggak sia-sia. Iya kan, daripada yang abal-abal ya nanti malah saka kan. Saka handak kan. Disuruh makan tambah sepiring kan. Yang ada nanti hormon berubah. Suara lembut Pak, makan kecambah. Mangkal dong. Nggak minum ya. Aduh. Kita ada bercanda deh serius. Biar nggak stres. Terus nanti otot malah kering ya. Bahaya, keriput. Tinggal tanding kan. Tapi kalau kita ini kan Abang udah di support lah ya, boleh dikatakan.
ya kan? Sama produk-produk yang dari yang warna stabilo ini paling gejreng itu susu bang. Ya ini susu. Segede ini. Ya susu. Habis dalam sebulan. Kalau susu segede ini enggak lah ya. Tergantung. Orang kalau ada yang tergantung berat badannya. Gini, misalnya dia mau menaikkan massa otot, nge-gym. Jadi kebutuhan proteinnya misalnya berat badannya hitung aja 60 kilo. Oke. Berat badannya 60 kilo. Jadi kebutuhan sumber proteinnya dilipat gandakan jadi 120 gram protein per hari. Jadi misalnya berat badannya 60 kilo, jadi kalau mau naikin massa otot jadi 120 gram protein harus lebih, harus pas, jangan kurang. Oke. Kalau lebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih ke dompetnya kan? Ya nggak apa-apa, terserah. Kan yang penting ada aja tuh. Benar juga pak. Aduh, tips apa ini ya? Ya, ya katakan kita di sini juga bahasanya saka ya, saka hendak, semaunya lah kalau bahasa Indonesia tuh. Jadi ini mau mengenalkan sedikit, Skytech ini salah satu produsen suplemen dari Eropa. Ya, dari salah satu produsen suplemen terkemuka di Eropa yang bergerak di bidang nutrisi kesehatan dan produk ininya jenisnya udah 800 produk. 800 produk? Ya. Banyak berarti. 800 produk. Jadi Skytech Nutrition ini dibawahi Sportisi Indonesia, kantor perwakilannya di Jakarta. Oh, dari kantor Jakarta. Skytech. Oke, tuh. Setak tangan aja kan angkat gitu kan. Padahal nggak ada isinya. Padahal nggak ada isinya ya. Iya, satu tangan. Gila, angkat batako satu tangan kan. Yang ada keriting, kepang tangan. Tapi kata ada orang bang dulu, ya kita sempat sedang ngobrol segala macam. Katanya kalau pakai yang kayak gini ototnya nggak alami. Nah buat teman-teman semua, apalagi yang baru pemula atau pelajar atau emang mau fitness, awalnya jangan memaksakan diri untuk membeli, atau coba dulu dari atur pola makannya dulu. Ada waktu itu kan ada member gym, dia ya curhat lah, istilahnya curhat, bang pengen kan beli suplemen gini. Tak tanya, dia udah kerja, tak tanya. Nah, terus kerja sian, maaf per bulannya dapat berapa? Gitu kan. Gini, tapi aku tiap bulan ngasih ibu, jadi tak potong. Jangan beli suplemen dulu, tetap jalankan kewajiban ngasih ibu, jangan putus, ngasih ke mamanya, keluarganya jangan putus. Nanti nyusul aja, insya Allah kalau ada rezeki lebih, nabung pelan-pelan. Terus misalnya ada kerjaan yang lebih atau apa baru lo beli, jangan memaksakan diri. Kalau di olahraga ini fokusnya apa dulu, targetnya apa dulu, harus jelas dulu nih ya, tujuannya nih, tujuannya arahnya apa dulu. Tujuannya sehat itu kalau mau beli ini ya nggak apa-apa lah untuk pendamping. Pendamping. Tapi kalau untuk yang lebih emang rata-rata pakai. Nah, terus ada yang bilang nggak usah pakai suplemen, ini itu nggak natural. Ya ini natural yang bikin ini ahli gizi, ilmuwan, bukan saka. Iya, saka handak, ya kan, ditambah ditumbuk kan, dari hutan. Ya saya ini kan nutrisinya, komposisinya pas, ahli gizi di situ juga segala macam sudah pasti meneliti lah, sudah lulus tes lagi kan. Iyalah. Jadi ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Malah bagus lagi. Kalau ada lebih. Ya, jangan memaksakan diri lah. Ya cukup lah, mungkin kalau buat nge-gym kalau butuh protein tinggi ke pasar tanya telur yang pecah. Tuh ada orang jual kresek tuh sekiloan. Ya kan bang? Ya betul. Direbus di rumah sama pabrik roti. Nah, kadang 10.000 dapat 7 bungkus. Per satu bungkus itu kurang lebih 5-6 putih telur. Nah jadi protein murah sama susu kedelai, tahu, tempe. Nah yang kayak gitu-gitulah. Mau naik lagi dada ayam. Nah, naik lagi.
habis lagi. Nggak nge-gym langsung ya. Anak bini makan gabin ya. Iya. Bapaknya nyusu. Aduh, tidak benar ya. Tapi boleh lah. Oke. Karena saya itu juga orang yang kalau disuruh milih olahraga apa yang digemari ya basically memang nge-gym bang. Satu, memang karena kalau dibilang pemalas gerak untuk berolahraga kayaknya iya. Itulah makanya ngambil gym. Maksudnya kan kita misalnya ngambil 4 set nih. 4 set 10 repetisi kan misalnya. Istirahat 30 detik duduk sambil longgar-longgar nanti gerak lagi. Ya gitu-gitulah maksudnya siklus olahraganya tuh cuman kayak gitu aja siklus latihannya tuh. Jadi nggak terlalu yang kayak gimana. Kalau bola tuh ya kurang bolak-balik. Bukan berarti itu nggak bagus, cuman maksudnya pribadi itu lebih memilih fisik karena jujur fisik agak kurang kuat. Semenjak jadi kaum rebahan kemarin ya. Lonce. Lonce. Aduh. Tapi ini kita ngobong agak sedikit ini, Bang. Ini bukan jadi itu sih maksudnya orang pasti sudah banyak tahu kalau tips-tips yang kita kayak omongin depan udah tinggal carilah di Google tinggal pilih atau perlu yang paling jidu adalah Anda ketik itu M Nasrullah itu di IG itu bagus tips-tipsnya ya jadi langsung aja tanya-tanya di situ kepalaannya banyak. Kita ini bang dulu pernah ada dengar cerita maksudnya di dunia gym itu sebenarnya tidak hanya sekadar olahraga. Ya. Saya udah tahu nih. Arahnya kemana? Arah omongannya nih kemana? Arahnya kemana? Dan di tempat gym itu banyak, bahkan mungkin rata-rata, nggak cuma di sini sama di luar Kalimantan, di daerah Jawa atau di kota-kota besar lainnya pasti ada yang gede berotot, ya kan? Tapi polanya itu dua alam ya. Orientasinya tuh agak sedikit dua alam. Oh ya. Bukan pipi juga kan. Alam kesenangannya beda. Ya. Jadi banyak nggak bang? Bukan hal yang tabu. Kalau di gym memang kita tidak bisa pungkiri. Makhluk dua alam itu ada. Dimanapun pasti ada. Nggak hanya di gym. Bahkan di olahraga yang lain ada pasti. Nah, oleh karena gym ini definisinya bentuk otot, cowok, six pack, maskulin. Jadi mereka lebih banyak tanda kutip nge-gym. Yang nge-gym mereka memang mau cari sehat sambilnya banyak. Iya. Maka dari itu yang kayak kita omongin tadi dilarang buka baju karena itu bisa memancing kan. Memancing hal-hal yang tidak terkendalikan. Iya, terkendalikan bahaya kan kalau tidak terkendalikan. Tapi abang memang maksudnya pernah nggak yang langsung abang udah dari tahun berapa kan sampai sekarang jam terbang tinggi sudah di mana-mana di tempat nge-gym, tempat latihan. Pernah ngalami nggak secara pribadi? Ada ceritanya nggak? Secara pribadi sebenarnya di saat awal mula mengenal gym tuh memang sudah tahu. Sudah paham. Jadi tergantung kita ketegasan kita. Oke. Tergantung ketegasan kita. Kadang ada yang datang nge-gym. Pola-polanya udah beda, itu tergantung ke ketegasan kita lagi. Ada gini. Dulu masih zaman BBM. Oke. Zaman BBM kan. Kenalnya di gym. Latihan segala macam. Tapi ujung-ujungnya tuh ya minta ujung. Ujung-ujung itu udah beda, jadi tergantung ketegasan kita sih. Dari situ kita bisa lihat baca, oh dia ini seperti ini. Jadi secara pribadi saya tidak memvonis dia. Oke. Saya cuma hanya bisa doain dengan tidak mengusir tapi menjaga jarak. Oke. Soalnya kenapa? Kalau kita dekat lama kelamaan atau memang ini rayuan segala macam ini iming-imingnya ya kembali ke diri kita. Kalau mau
terjun basah ya basah. Iya. Oke. Kalau enggak ya enggak. Oke. Istilahnya normal enggak. Kan nyalahi kodrat itu sebenarnya jiwa. Iya, jiwanya yang sakit. Tapi itu masuk ke jiwanya yang sakit kan? Orientasinya yang jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit. Ya itulah maksudnya jaga jarak segala macam, jangan nanti lama-lama dekat-dekat malah lubang pencernaan lebar. Iya, kan terobong gerindo. Oh, aduh, perusahaan. Ini kita sebut kayak gini lah ya. Mungkin kalau kita maaf ya. Ini udah maksudnya konteks bahasanya kan banyak di luar sana tuh beranggapan memang bahwa di tempat gym itu banyak gay ya kan bang, banyak homo lah, langsung sebut aja lah, gak usah pakai istilah-istilah yang terselubung karena memang bukan hal yang tabu lagi karena udah banyak yang tahu kan kayak gitu. Nah cara maksudnya ngehandle-nya tadi ya dengan cara ya kayak abang tadi bilang ya mungkin ya jaga jarak atau segala macam, jangan sampai terbuai lah kan kayak gitu. Tapi bisa nggak sih bang membedakan? Karena kan ada dua karakteristik nih yang pernah kita omongkan sebelumnya. Ada yang bener-bener memang gayanya seperti kelihatan dan satu yang kelihatan cowok normal kan kayak gitu. Nah padahal dua alam. Itu cara pembedanya memang dari secara yang kayak gitu. Nah kalau yang normal nih gimana nih? Nah jadi gini, menurut pengalaman bukan coba ya, maksudnya kita sering ketemu dengannya. Pengalaman kalau yang udah nemuin kayak sekong itu udah biasa. Oh dia emang nge-gym memang kayak gini. Oke. Itu kembali ke pribadi dia mau ngapain terserah. Kami di sini hanya fasilitas. Dan dia juga sebagai klien gym. Terus kalau yang nggak terlihatan ini kan harus punya ilmu saringan kan. Saringan Naruto dong. Saringan pak. Oh saringan. Sorry. Kurang G pak. Kalau geng hilang jadi itu pak. Aduh. Lanjut Bang Haji. Jadi satu, kenali maksud dia berteman ini apa. Pertama awal kita husnuzon aja dulu. Husnuzon aja. Mungkin dia cari sparring partner, support partner. Kadang dia yuk nge-gym. Oke, on the way. Datang latihan bareng. Terus ada apa? Tapi kalau dia sudah mulai menunjuk hal-hal yang pribadi, kayak ngirimin foto, lihat bodiku. Nah itu udah mulai kelihatan. Kamu lagi ngapain? Udah ya kalah dah cewek. Kamu lagi ngapain? Ada waktu free nggak itu? Ya temenin kesini. Nah yuk jalan yuk. Nah kamu butuh uang nggak? Nah di situ mulai mau. Mulai kelihatan. Kalau ada masalah ngomong aja. Yang kayak gitu-gitu tuh. Itu yang normal tuh. Oke. Kalau ada misalnya masalah ngomong aja, atau ada dana aku bisa bantu kok. Paham. Nah dari situ kita bisa baca. Oh ini tujuannya bertemu nih ada maksud hal-hal batu di balik udang. Dibalik tuh bang. Karena kebalik tadi kan. Bukan udang di balik batu kan. Karena kebalik udah. Kan saka. Iya, saka mau ya. Bukan saka anak lagi sekarang. Saka maunya begitu, Bang Haji. Berarti sering ya bang yang ketemu yang kayak gitu-gitu tuh. Hampir di setiap tempat gym ada dong. Berarti itu oknumnya. Oknum kan? Iya, oknumnya. Terus dia kadang ke gym sini, gym sana, gym sini, mungkin dia di situ kurang enak suasananya, ganti lagi. Kadang istilahnya ya pasti ada lah di gym itu, nggak mungkin nggak ada, pasti ada orang-orang seperti itu. Tergantung kita, tergantung ketegasan kita, tergantung kita menjaga jarak. Cara nanggepinnya aja lah. Jangan dimusuhin. Karena mereka soalnya saya juga di situ
sebagai personal trainer. Ya, maksudnya welcome aja sama siapa aja. Cuman kalau ada yang kayak gitu mohon maaf, saya beristri ya kan. Normal, duit banyak kok, ya kan. Amin, ya Amin, Allah. ya Allah. Otot juga banyak. Maaf nih kan kayak gitu bang. Tapi nggak ganggu kan bang mereka itu? Nggak, maksudnya nggak sebarbar yang kayak dulu yang pernah ada cerita yang tiba-tiba megang bagus ya ototnya, tiba-tiba megang segala macam. Nggak kayak gitu kan? Dia ngelihat orangnya juga sih. Kalau mereka itu kalau tak perhatiin ngelihat orangnya juga. Ini orangnya kira-kira bisa nggak kurayu? Oh, Kayak gitu. oke. Ini orangnya kira-kira otaknya kada bujur juga kah sama kayak aku kayak gitu kan. Ini kira-kira jiwanya. Ini satu server enggak? Iya. Otaknya parah. Barbar. Oke. Jadi mereka juga ngelihatnya targetnya juga. Oke. Ngelihat targetnya istilahnya. Kalau ada yang wah ini wadai bolu nih Oke. wah ini kue donat nih. Anjay, lost doll. Wah ini pempek kapal selam nih. Wah, yang bahaya nih Basah. Wah, getuk nih, bakar mie. Iya dong. Getuk bakar mie dong. Wah, kelepon nen. Aduh. Aduh. Keringatan di sini bukan karena nge-gym ya, saya karena ketawa. Maaf ya kaum homo. Oh, iya. Kesadakan rupanya dari tadi nih. Allahu Akbar. Ya Allah ya Robbi. Oke. Tapi itulah ya. Maksudnya tuh di sini kita memang ngebahas ini, maksudnya biar kayak gini loh. Saya pribadi juga orangnya suka nge-gym, lihat nggak gede kan? Bangsanya tuh. Bila menetas. Tinggal dikasih cap kan, remaja masjid. Tok. Jadi awal-awal dulu takut coba untuk di sini alat lengkap, tapi di sana banyak yang boleh dikatakan homo, dia bilang banyak yang gay, jadi nggak berani bang. Kesana di sana enak pemandangan segala macam, Suasananya enak tapi kalau mau sore aja, sedangkan sore kan masih kerja kadang, kalau mau malam, tapi malam tuh malah banyak ada yang kayak gitu kan, jadi akhirnya nggak fitness, saking kebanyakan yang di sini alat bagus tapi banyak yang ini, di sini pemandangannya bagus biasa kalau refreshing segala macam, tapi malah yang kayak gini. Nah ini juga ya itu tadi saya ulangin, maksudnya abang juga udah menjelaskan bahwa tinggal cara nanggapinnya aja sih, karena itu kan oknum-oknumnya aja segala macam. Jadi saya bicara sedikit tentang bagaimana, ampun maaf, gay dan homo dari luar daerah ya. Jadi modus mereka dari A sampai Z, dari alif sampai ya itu ada modus mereka. Ada Ya, untuk mendekatin target dan korbannya. Okay. Contoh sederhana. Dia nge-DM, "Mas, mau nawarin photoshoot kan?" Oke. Nah, mau nawarin photoshoot. Mau foto enggak photoshoot? Berapa? Fee-nya berapa? Oke. Sekian. PP ditanggung. Kirim nomor rekeningnya. Nanti PP ditanggung, fee-nya sekian, per foto sekian. Jadi buat teman-teman yang baru mulai nge-gym, olahraga nge-gym, yang nunjukin bodinya di sosial media, itu jangan mudah percaya dulu. Jangan mudah percaya dulu, karena banyak modus-modus dari mereka, nawarin dari photoshoot, terus nanti ujung-ujungnya nanti dari photoshoot larinya ke party muscle. Party muscle ini dalam artian seperti ini, "Mas, mau nggak jadi ini strukturnya cowok buat temanku ultah?" Itu tuh. Ya. Oke. Seperti itu. Fee-nya sekian. Dia barbar sih, langsung nge-DM sekian. Ada yang lebih barbar lagi, "Mas, top or bot?"
Oke, I know itu ya, paham. Oke, kalau top sama bot tuh tahu. Ya, dulu pernah ada teman yang kayak gitu jelasin bahwa di dunia itu ada top sama yang bot. Oke, lanjut Bang. Nanti kita bahas ya top sama bot itu apa. Oke, lanjut. Jadi party maskal istilahnya bayarnya sekian Bang. Memang bayarnya memang tidak sedikit. Oke. Berjut lah. Ada yang paket 2 juta. Berapa orang katanya? Pakai 2 juta, 3 juta. Itu kembali kepada kalian. Nah, nurani kalian laki-laki sukanya tuh sama perempuan. Harusnya. Iya. Adam sama Hawa, bukan Adam sama Adim. Bembang. Bambang. Bembang lagi. Bambang. Iya. Oke. Terus modus nah ini yang lebih parah lagi, baru-baru pertengahan tahun 2000 akhir tahun 2020 modus baru. Oke. Yaitu umpannya cewek. Umpannya cewek. Misalnya si homo nih bayar si cewek. Cakep. Body keren. Nge-gym juga. Oke. Atau yang di luar nge-gym, pokoknya seksi lah. Oke. Tersebut. Mereka bayar cewek untuk godain tuh cowok. Tolong godain. Oke. TDM. Terus ampun maaf, PCS. PCS entah itu sama selebgram atau sama atlet tersebut. Jadi mereka homo ini mereka jual kemarin kan sempat di Twitter itu paket colinya selebgram sama atlet body contest Indonesia. Jadi cewek itu dia ngerekam dari si cowok atlet tersebut. Ini direkam sama dia, dikasih sama ke temannya cowok. Modusnya luar biasa. Jadi buat teman-teman jangan mudah percaya di sosial media. Dan jangan mudah tergiur. Ya, jangan mudah tergiur. Berapapun fee-nya tuh. Ya, jangan mudah tergiur. Ingat, kita ini hidup di gym atau belajar di gym dan mengenal gym bukan untuk seperti itu. Ya. Jadi oknum-oknum itulah yang merusak nama gym. Iya, merusak citra. Nah, oke, bukan merusak body lain ya, merusak citra. Nah kita ngomongin bahas masalah yang body, bahaya. Tapi udah pakai pons kalau. Oh udah. udah. Aduh pakai scrubnya lagi Bang. Oh ya kan. Siang malam ya kan, biar kita laki-laki ya glowing juga. Glowing in the dark ya kan. Bot sama top tadi ya. Oh ya. Ini coba Abang jelaskan. Bot sama top itu apa? Biar nanti misal ada yang gue DM yang aneh-aneh, ada dia yang bilang kata top sama bot biar paham. Nah. Jadi di sini mereka bilang langsung entah itu di Messenger DM atau di Facebook, top or bot or top. Berarti dia nganggapnya kita sebagai cowok. Oke. Bot alias bawah bottom. Dianggapnya kita sebagai cewek. Misal kita jawab bot, mampus lah tuh. Iya. Terus bol. Sorry. Iya dong. Iya. Berarti kalau yang top dayang menus. Ya. Bool. Aduh. Jadi itu ya, mungkin buat teman-teman sana harusnya agak sedikit inilah hati-hati, mungkin jaga diri lah ya. Kita jaga diri, jangan mudah tergiur segala macam. Terus harus tahu juga istilah-istilahnya. Bukan dalam berarti kita tahu istilahnya kita masuk langsung into ke situ, enggak, cuman untuk biar kita tahu juga nih istilahnya jaga-jaga. Nah, sebelum basah kan. Basah enggak enak ngoringannya tuh. Basahnya kan karena baunya nyaman, baunya saka ya. Saka luarnya kan.
jadi mungkin malam ini kita obrolnya sampai di situ aja ya. Nggak terlalu panjang karena memang konteksnya undang Bang Nasrullah ini Bang Arul ya. Ya. Ini kita memang mau ngebahas yang masalahnya yang mungkin orang tuh sudah banyak tahu cuma nggak mau ngomongnya cuma masalah dari si A, dari si B, dari si C. Langsung aja lah kita omongin di sini. Ya, maksudnya biar yang lain tahu juga. Yang edukasi juga lah ya. Maksudnya walaupun omongin kita agak kasar dan saka tadi barbar, tapi memang itu adanya Bang. Kita nggak bisa ngepungkiri kan. Ya. Karena pembahasan mereka pun kadang ada yang barbar, ada yang secara lembut, bahkan ada modus barunya. Ya. Jadi kita harus tahu tuh dari yang lembut sampai yang kasar, ya kan, dari yang spons sampai yang sikat. Harus tahu. Dari yang medium sama soft kan. Oke. Udah kayak kartu. Aduh. Ujungnya kan platinum kan. Platinum, MLM. Itu bukan oknum Pak, itu Pak. Itu tuh. Jadi mungkin ada pesan-pesan lebih nggak Bang buat teman-teman yang pengen nge-gym atau buat teman-teman yang sesama profesinya sebagai personal trainer yang di luar sana? Buat teman-teman khususnya di Panglanbun, buat adik-adikku tersayang, kalau mau nge-gym silahkan dimanapun dan di kapanpun. Nggak harus harus di gym di sini atau di gym di sana, nggak. Semua gym itu bagi saya sama aja. Untuk pribadi. Terus gym itu ada manfaatnya, ada 5. Bukan balonku ada 5 ya. Ya bukan itu Pak. Sebenarnya banyak sih, tapi kita yang cari ambil rangkum dasarnya lah ya. Satu yang pasti sehat. Oke. Terus sosial yang sehat, bukan seperti yang kita bahas tadi. Maaf. Terus yang ketiga itu manfaat bagi kesehatan ya, sehat. Terus sosial, kesehatan pribadi dan jasmani. Terus kemampuan untuk kita berpikir lebih fokus. Lebih fokus, lebih cepat mencerna hal-hal gini lah, maksudnya kita kerja. Terus dibareng nge-gym, fokus itu dapat. Terus yang kelima itu pastinya bodinya bagus. Badannya bagus. Tapi ingat, body bagus, badan bagus, jangan jual diri. Kembali lagi seperti itu. Body bagus, badan bagus itu titipan. Titipan yang kita harus jaga dan kita manfaatkan, dan bagaimana bermanfaat bagi sekitar. Jangan mudah percaya, nge-gym aja, nggak usah takut. Kalau udah saatnya nanti, maka jalurnya akan beda, yaitu ke prestasi. Untuk membawa nama Kobar ke tingkat nasional, kalau bisa internasional. Salah satunya ada teman saya dari Lemandau, itu dia pernah tanding sampai ke Malaysia. Alhamdulillah, beliau salah satu atlet di Lamandau. Sekarang dia mau pindah ke Kobar sih, dengar. Mantap tuh. Bolehlah nanti main-main ke sini kan, bagi ceritanya. Mungkin itu Bang pesan-pesannya. Siap. Nah, ada buat pesan buat personal trainer juga sesama profesi. Buat teman-teman yang lain, tetaplah berkarya, jalin silaturahmi, pererat komunikasi, saling support, dan tetaplah berkarya di gym masing-masing dengan tidak melupakan dan menyingkirkan saling persaingan. Itu wajar, persaingan bisnis itu wajar, tapi karya kita di gym itu jangan hancur karena hanya persaingan. Itu pesan-pesan dari ya Bang Arul ya. Makasih banyak Bang udah menyempatkan waktunya. Mantap datang ke WB Talk with Podcast, ngobrol-ngobrol masalah yang orang-orang mungkin gak akan ngobrolin, iya kan? Ya. Jelas itu. Di sini kita ngobrolin, bukan cuma sekedar tips, ya tips juga gimana cara tadi udah itu. Terima kasih juga buat Ventela Borneo ID yang sudah mensupport channel WB Talk with Podcast, dan buat teman-teman yang pengen beli sepatu, Ventela segala macam, linknya ada di deskripsi. Di situ ada IG-nya, saya taruh ALR ID, bisa cek-cek, kepo-kepo, tanya-tanya, beli-beli. Oke. Terima kasih.
Wah, mantap nih kan, bisa kita pajang nih nanti di sini nih, mantap nih. Oke. Mantap, thank you Bang ya. Yo, sama-sama. Oke, mantap. Sukses selalu. Sukses. Buat Amin. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita malam ini. Jangan lupa juga nonton konten-konten yang lainnya. Banyak konten-konten, banyak profesi, banyak komunitas, banyak cerita ya macam-macam. Tentunya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.